Selamat pagi teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya harus mengajukan tambahan waktu atau sesi untuk pertemuan sinkron kita pada perkuliahan semester ini. Dikarenakan beberapa pekan terakhir kemarin cukup banyak tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga lebih banyak sesi atau lebih banyak bentuk asinkron yang saya berikan materinya. Dan pada hari ini rencana saya adalah mengajak teman-teman melakukan recap ya, atau membahas kembali secara ringkasan, ikhtisar, apa aja yang kemarin sempat kita pelajari sama-sama sejak awal. Tentu saja tidak akan mendalam pembahasan masing-masing materi ini ya, karena tujuannya adalah mengingatkan kembali hal-hal yang barangkali sempat lupa sebagai salah satu bentuk persiapan teman-teman menghadapi ujian akhir semester ya. Sepertinya insya Allah sekitar 2 pekan lagi lah kira-kira ya. Hari apa kemarin saya lupa. Hari Rabu atau hari apa. Jadwalnya mata kuliah keamanan informasi. Nah, rencananya yang diujikan itu memang sejak awal ya, sejak lesson pertama atau chapter pertama, dan nanti sampai materi yang setelah UTS. Oke, jadi agar lebih cepat tercover, langsung saja ya. Mudah-mudahan share-nya ini sudah kelihatan di teman-teman semuanya. Jadi yang merupakan pembahasan sejak awal adalah konsep-konsep dasar, istilah-istilah yang teman-teman perlu ingat kembali. Jika ada yang lupa ya, boleh digali kembali, dilihat lagi video asinkron yang sudah pernah di-share di Classroom ya, serta definisi tertulis yang ada di buku referensi ya. Dan pembahasan awal memang tentang CIA ya, konsep dasar yang teman-teman sudah tahu masing-masing unsurnya. Selain itu tentang domain-domain yang ada pada IT infrastructure, lalu weakest link of security ya, kemudian tentang framework mengenai policy, security policy. Dan nanti sebagai apa ya, sudut pandang penyegaran, bisa aja teman-teman membaca-baca kembali berita tentang data breach ya. Kalau yang di referensi ini kan lebih lama ya, 2013, 2015. Tentu banyak lagi yang lebih baru ya, apalagi yang terjadi di Indonesia. Ada marketplace yang mengalami kebocoran data para user account-nya, kemudian instansi pemerintah yang juga mengalami kebocoran data. Itu kan udah banyak banget beritanya. Nah, ini menjadi sudut pandang dalam pembahasan tentang item-item yang ada di keamanan informasi. Dan juga mengenai teknologi terkini yang bernama IoT, yang menyebabkan setiap perabot sehari-hari itu lebih banyak lagi yang diberi kemampuan setara komputer ya, jadi dianggap sebagai komputer. Nah, karena mendapat kemampuan seperti itu, maka perabot-perabot ini juga akan mendapat vulnerability yang sama dengan vulnerability-nya komputer yang ada di network ya, sehingga menjadi titik atau celah keamanan yang perlu diperhatikan. Nah,
uh, ada beberapa istilah penting, yaitu risk, threat, dan vulnerability. Yaitu kalau risk memang likelihood, ya, kemungkinan terjadinya sesuatu yang tentu yang negatif, ya. Kemudian threat adalah action that could damage. Kemudian vulnerability adalah kelemahan atau kerentanan, titik celah keamanan, dan semuanya berkaitan dengan aset. Ya, aset adalah sesuatu yang perlu dilindungi. Perlu diperhatikan juga mengenai apa sih yang disebut dengan information system, ya, yaitu unsur-unsur itu yang saling bekerja bersama-sama untuk melakukan ini, ya, bagi siapa saja. Perlu diingat kembali kalau definisinya ini lupa. Dan information system security adalah aktivitas untuk melindungi IS ini tadi serta data yang disimpan di dalamnya. Nah, ini CIA, ya, Tenets of Information System Security. Dan saya yakin ini confidentiality, kerahasiaan, ya, crypto encryption, ciphertext, kemudian integrity, keutuhan data, ya, perlu dipastikan ingat semuanya, serta availability, yaitu satuannya adalah satuan waktu, ya, the amount of time users can use. Jadi availability itu hitungannya satuan waktu. Nah, dan nantinya satuan waktu itu dicari persentasenya, ya, total uptime dibagi total time, ya, berapa persen itulah availability dari suatu layanan atau network. Ini 7 domains yang sudah pernah dibahas di awal-awal kemarin, ya. Dan setiap domain yang ada pada 7 domain ini pasti punya threads yang umum, ya, masing-masing itu beda common threads-nya. Yang domain berupa user, tentu yang paling penting adalah lack of awareness. Ya, selain itu kemungkinan disgruntled employee atau pekerja karyawan yang tidak puas, ya, dengan manajemen misalnya, itu bisa menjadi ancaman. Selain itu blackmailing atau pemerasan, gitu, ya, terhadap employee itu juga dapat menjadi threat. Sedangkan pada domain workstation, ya, ini adalah unauthorized access, lalu vulnerabilities, lalu patch, ya, dan malware. Nah, kalau kita lihat pada domain workstation, kemudian domain LAN, kemudian LAN to WAN, ini ada beberapa yang sama nih. Yang pertama nih ada unauthorized access, ya, di workstation. Di LAN juga ada unauthorized access. Di LAN to WAN juga ada unauthorized access. Nah, kenapa dia disebut-sebut berulang kali, ya? Karena memang termasuk salah satu hal yang menjadi penyebab tertinggi, ya. Kalau teman-teman mengingat kembali kategorisasi dalam web security atau application security yang ada pada OWASP Top 10, ya, yang ada di peringkat pertama, ya, itu adalah berkaitan dengan access control, ya, broken access control. Nah, itu unauthorized access ada di situ. Kenapa dia di peringkat pertama, ya? Karena memang banyak, ya, terjadi seperti itu. Jadi sangat perlu diperhatikan. Oke. Jadi ini di WAN, lalu pada domain remote access, ya, ancamannya adalah brute force misalnya. Oke. Di sistem /app juga ada unauthorized access. Lalu downtime yang mengancam availability, ya. Kemudian vulnerability juga, dan insecure cloud. Jadi semakin kesini itu semakin banyak penggunaan cloud atau
organisasi yang memilih memanfaatkan layanan cloud, maka harus dipastikan ya lingkungan virtual yang ada di cloud itu keamanannya sudah oke gitu ya. Jadi baik cloud provider maupun customer harus memastikan security yang dipakai itu kayak apa sih supaya penggunaannya bisa aman. Baik, lalu weakest link ya sudah pasti user adalah titik paling lemah dalam seluruh rangkaian unsur-unsur yang menyusun keamanan ya. Jadi apa strateginya? Ya, yang utama adalah evaluasi secara reguler. Ya, evaluasi kemudian diupdate knowledge-nya, awareness-nya dan sebagainya. Kemudian audit, ya diaudit dipastikan hal-hal yang terkait dengan user itu sudah sesuai standar yang ditetapkan. Baik, lalu berkenaan dengan etika dan internet ya. Kenapa akhir-akhir ini etika berinternet itu sering menjadi sorotan ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah behavior atau perilaku manusia di lingkup online itu seringkali less mature gitu ya. Jadi kalah dewasa dibandingkan perilaku offline-nya ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan itu ya, bisa jadi di dunia internet atau misalnya di dunia offline ya, seorang senior citizen misalnya di dunia offline ya, dia sudah senior ya, tetapi di dunia online ini dia masih bocah gitu ya. Jadi dalam tanda kutip, jadi baru terjun di dunia online sehingga belum terlalu paham dengan apa aja yang perlu diperhatikan, kemudian etikanya seperti apa, kemudian dampak-dampak yang bisa terjadi jika dia melakukan ini, dia melakukan itu seperti apa. Nah itu yang bisa menyebabkannya. Selain itu kurangnya apa ya, pembekalan awareness ya yang mengiringi penggunaan teknologi. Ya. Jadi tidak hanya generasi boomer saja yang awareness-nya kurang ya, bahkan generasi terkini ya, generasi muda saat ini ya, di antara kita juga kadang-kadang awareness tentang security atau online behavior itu juga belum tentu bagus semuanya ya. Jadi belum tentu memperhatikan privasi orang lain misalkan ya, asal demi konten melakukan apapun. Nah itu akhir-akhir ini banyak banget ya. Jadi yang perlu banget diperhatikan mengenai etika. Oke, lalu tentang policy framework ya. Tentang policy itu apa bedanya dengan standard, apa bedanya dengan prosedur, dengan guidelines. Ya, jadi yang membedakan utamanya adalah kalau policy itu short, written, ya, dan mendefinisikan sesuatu atau tindakan yang akan diterapkan pada keseluruhan organisasi. Beda dengan standar. Ya, standar itu lebih detail. Kalau policy itu pendefinisian apa yang boleh dan tidak. Kalau standar mengenai bagaimana ya, bagaimana cara menegakkan policy itu. Ya, termasuk prosedur. Ya, kalau standar ini dia spesifik pada bagaimana penggunaan software dan hardware misalnya, sedangkan prosedur bagaimana menggunakan policy dan standar. Ya, beda lagi dengan guideline. Guideline adalah yang disarankan. Ya, jadi bukan instruksi melainkan saran-saran. Lalu dalam mengklasifikasikan data, ya ada data yang bersifat private, ya about people, ada yang confidential, ya dimiliki oleh organisasi, ada yang internal use only, ya hanya dipakai untuk internal, ada pula yang public domain. Semuanya jelas perbedaannya.
Nah, itu tadi tentang chapter yang pertama ya, tentang security concept, CIA, lalu domain-domain dalam infrastruktur IT, dan weakest link, dan framework. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ini, malicious attacks, threats, and vulnerabilities. Ya. Nah, ada pertanyaan, what are you trying to protect? Ini mewakili aset, ya. Jadi aset itu adalah apa-apa yang kita miliki atau sebuah organisasi miliki dan dirasa perlu dilindungi, ya, karena dia punya nilai. Kalau dia tidak mendapat perlindungan apapun, maka nilai yang dimiliki itu entah bisa hilang, bisa berkurang, dan sebagainya. Nah, ini adalah aset-aset yang dalam tanda kutip sudut pandangnya adalah secara logik, ya. Data, kemudian infrastruktur, properti, intelektual, kemudian reputasi, dan sebagainya. Sedangkan aset yang seperti ini, ya, ini yang fisikal, yang dibagi menjadi domain-domain tadi. Ya, semua ini adalah aset, ya, mulai dari user, kemudian workstation, lalu LAN, dan sebagainya, itu juga tergolong aset. Dan apa saja kegiatan yang dapat menyebabkan security breach atau pembobolan, ya, misalnya adalah serangan DOS atau serangan distributed DOS, ya, kemudian perilaku browsing dari internal, kemudian penyadapan, ya, adanya backdoor, ya, untuk memudahkan penyerang mengakses kembali targetnya, kemudian accident, ya, jadi modifikasi data secara tidak disengaja. Dan di antara threat atau ancaman-ancaman yang paling umum itu adalah malware, lalu failure, ya, lalu internal attack, pencurian, ya, bencana alam juga digolongkan dalam threat. Ya. Selain itu, espionage atau spionase mata-mata, juga terorisme. Nah, ini beberapa active threat yang perlu teman-teman kenali bedanya, ya. Nanti ini kan terlalu banyak, ya, nanti silakan dilihat kembali yang mana yang kira-kira teman-teman lupa, ya, dilihat kembali. Kalau misalkan ada yang dirasa sulit membedakan antara ini dan itu, nanti bolehlah ditanyakan atau didiskusikan melalui Classroom, ya. Lalu ada pula social engineering, ya. Kenapa dia spesial? Ini karena attack ini mulai dari awal adanya threat atau attack hingga saat ini itu masih relevan banget, ya, karena dia tidak dilakukan untuk menargetkan sisi teknis, ya, melainkan untuk menargetkan user atau people, ya. Dan karena tadi yang sudah kita ingat sama-sama adalah the weakest link in security is human atau user. Oke, ini jenis-jenis aktivitas atau serangan-serangan yang dapat digolongkan sebagai social engineering attacks. Lalu ada pula wireless network attacks, ya, yang semakin banyak di sekitar kita, ya, wireless network dibandingkan wired network. Kemudian web apps attack, ya. Ya, di antara beberapa attack ini, teman-teman juga sudah sempat mempraktikannya di sesi-sesi praktikum kemarin, ya. Dan ada yang disebut sebagai countermeasure, yaitu aktivitas deteksi, pencegahan, dan merespon serangan yang terjadi. Dan dalam melakukan itu bisa dilakukan cari pertolongan, ya. Jadi tidak harus
perusahaan atau organisasi atau instansi itu melakukan semuanya sendiri ya. Bisa jadi bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Penegak hukum, pakar forensik, konsultan ya. Kemudian search ini juga bisa dimanfaatkan. Baik, itu tadi tentang malware dan countermeasure, beberapa serangan yang umum, social engineering, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah malicious code and activity. Di bagian yang ini kita mengingat kembali tentang malware ya, malicious code, malicious software, kemudian attacker, fase-fase serangan, dan beberapa tools serta teknik untuk mendeteksi serangan atau juga mencegahnya. Jadi apa sih yang membuat sebuah software itu disebut malware ya? Jika dia punya tindakan yang tidak seharusnya gitu ya, tidak seharusnya dia tidak dibuat untuk itu, tapi dia melakukan itu gitu misalnya. Itu kalau misalnya saja Trojan ya, software legitimate yang ditumpangi atau diubah, dimodifikasi gitu misalnya, atau menyamar ya, atau ya itu tadilah any program that carries out actions that you do not intend. Lalu malicious code itu bisa menyerang masing-masing dari unsur CIA ya, unsur C, unsur I dan unsur A, semua bisa diserang. Dan malware itu bisa dia mendapatkan administrative control, bisa juga mengirimkan perintah secara langsung, bisa menggunakan software yang menyebabkan kerusakan ya, atau bisa juga melakukan probing ya, melakukan scanning atau pengintaian atau pencarian data mengenai kerentanan-kerentanan yang mungkin dimiliki oleh sebuah jaringan. Ya, jadi probing itu tidak boleh secara sembarangan dilakukan ya. Harus seizin pemilik sistemnya. Kalau tanpa izin itu artinya pelanggaran hukum. Ya. Dan ini beberapa jenis malware ya, yang silakan diingat kembali apa aja sih malware yang sering yang sampai saat ini masih sering dijumpai ya. Antara lain virus ya, dan jenis-jenisnya ini. Kemudian rootkit ya, yang beberapa kata kuncinya adalah dia ini tujuannya misalnya memodifikasi atau mengganti program yang sudah ada, dan misinya menyembunyikan keberadaan si malware ini ya. Jadi dia memang misinya ada di situ dan bersembunyi ya. Bisa jadi dia juga menyediakan backdoor ya, serta karena dia memang misinya adalah stealth atau sembunyi-sembunyi, maka dia relatif dideteksi apalagi dihilangkan relatif sulit ya, relatif sulit. Kemudian ransomware ya, sudah akrab banget ini di berita-berita. Sampai saat ini masih banyak juga yang kena ransomware ya. Jadi mengencrypt file target sehingga menjadi dalam tanda kutip tersandera, kemudian dimintai tebusan ya. Spam yang misinya adalah consumes resources ya, jadi menyerang availability kalau spam. Lalu ada logic bomb, mengexecute malicious function when they detect certain condition, atas kondisi tertentu yang menjadi triggernya ya. Dan seringkali berawal dari
insider, ya, karena insider yang lebih paham infrastruktur yang ada di dalam suatu organisasi. Ya. Ada pula botnet, ya. Botnet adalah jaringan ini software yang disebut bot, ya, yang dikontrol secara otomatis dari sebuah pusat kendali. Ya, biasanya yang dijadikan sebagai botnet adalah perangkat-perangkat yang tersebar di banyak tempat secara fisik dan yang security-nya tidak terlalu diperhatikan baik oleh vendornya maupun oleh pemiliknya. Ya, misalnya saja kamera atau CCTV yang username dan passwordnya masih bawaan saat beli, ya. Jadi nggak diganti sama sekali sampai dipakai setiap hari, nggak dimodif sama sekali. Jadi itu akan menjadi sasaran empuk dijadikan sebagai botnet, ya. Dan dia ditujukan untuk menyerang sebuah target. Jadi kalau kita punya CCTV yang kita nggak perhatikan security-nya, maka perangkat kita itu akan di take over, ya, tapi bukan untuk mengeksploitasi kita sendiri atau data kita sendiri sebenarnya, melainkan dijadikan sebagai alat bantu si penyerang untuk menyerang target yang lain. Okay. Nah, denial of service ini, ya, tujuannya untuk membanjiri, ya, dan apalagi membuat crash suatu target, ya. Jadi membanjiri dengan request yang terlalu banyak, ya, apalagi jika dia dilakukan secara terdistribusi, ya, di OS-nya terdistribusi, ya, dari banyak tempat secara bersamaan. Ya. Serangan yang lain adalah scene flood. Kalau teman-teman mengingat kembali konsep handshaking, ya, three-way handshake yang ada di pelajaran jaringan komputer, ya, khususnya TCP, ya. Dalam komunikasinya kan ada tuh handshaking, ya. Handshaking yang langkah awalnya adalah mengirimkan TCP segmen dengan flag sync, ya, synchronize ini. Jadi intinya TCP segmennya itu dimanfaatkan untuk membanjiri korban, ya. Jadi maka dia dinamakan sebagai flood, ya, banjir. Tujuannya adalah membanjiri sehingga korbannya itu resource-nya habis, gitu ya. Beda lagi dengan Smurf attack. Smurf itu yang dimanfaatkan adalah protokol ICMP, khususnya echo request, ya. Jadi kalau teman-teman pernah melakukan ping, ya, ping ke sebuah alamat tujuan, ya, ping itu adalah sebuah ICMP echo request. Nah, jika ICMP echo ini dimodifikasi, misalnya diubah ukurannya, kemudian dikirimkan ke alamat broadcast, ya, tentu dia akan menjadi satu serangan yang cukup merepotkan, ya, jika dilangsungkan secara terus-menerus dan banyak. Adapun spyware, ya, memang dia tujuannya adalah menjadi spy, ya, collects information, dan yang diserang adalah privacy. Itu beberapa intinya. Dan selain ancaman dari luar, tentu ancaman itu bisa juga datang dari dalam, ya. Tidak hanya secara sengaja, misalkan karyawan yang tidak puas kayak tadi, ya, disgruntled employee. Bisa juga yang lebih sering adalah karena tidak sengaja, ya, unsafe computing practices. Ya, jadi ya karena kurangnya kebiasaan benar yang dilakukan di dalam computing. Nah,
Kemudian sebuah serangan itu ada istilahnya anatominya ya. Jadi ada motivasinya apa ya. Kemudian serangannya ini tujuannya untuk ngapain, lalu jenis serangannya apa, dan kemudian fase-fasenya bagaimana. Ya. Kalau yang disebut motivasi itu yang seperti ini. Ya. Apa sih keinginan yang melatar belakangi serangan itu. Ya. Kemudian yang disebut tujuan adalah setelah motivasi itu ada, nah sekarang serangan ini mau dilakukannya itu untuk apa? Apakah untuk modifikasi data atau menjadikan target sebagai hanya batu loncatan saja atau yang lain? Kemudian ada jenis-jenis serangan, unstructured, structured, direct, indirect. Nah, ini fase-fase serangan. Yang pertama adalah recon atau pengintaian. Yang kedua bagaimana mendapatkan akses ya pada target. Yang ketiga adalah upaya memaintain akses itu supaya nanti si penyerang ini mudah mengakses kembali targetnya. Dan yang keempat yang dilakukan oleh penyerang adalah menutup jejak. Ya. Ini recon tadi ya, mengumpulkan seluruh info sebelum serangan itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah gaining administrative right, ya. Dan yang berikutnya remove traces. Ya. Dan untuk mencegah serangan itu jangan sampai mudah terjadi ya. Seringkali mencegah serangan agar sama sekali tidak terjadi itu sulit banget ya. Yang lebih mungkin adalah mencegah supaya serangan ini nggak gampang-gampang banget terjadi gitu ya. Jadi meminimalkan risiko. Nah, ada yang disebut sebagai defense in depth. Ya, defense in depth itu adalah pertahanan yang berlapis. Ya, pertahanan yang berlapis. Jadi kita punya rumah, kita punya aset di dalam rumah, ya, barang berharga, kita mengamankannya secara berlapis. Ya. Dimasukkan ke dalam lemari, lemari dikunci, lemari di dalam kamar, kamar dikunci, kemudian rumah pintunya juga dikunci, kemudian ada pagarnya, pagarnya juga dikunci dan sebagainya. Jadi berlapis-lapis. Kalau satu lapisan itu bobol, masih ada lapisan yang lain. Dan itulah yang dimaksud sebagai defense in depth. Dan seringkali sudut pandang yang ada di sini adalah pertahanan pada aplikasinya, pada OS-nya, pada network-nya. Ya. Pada OS, ya, pada aplikasi, ya, pastikan bahwa semua definisi virus itu up to date. Ya, kemudian bisa juga dipasang personal firewall, personal IDS pada host, ya, bukan pada network, karena ini sudut pandangnya adalah aplikasi. Kemudian harus di-maintain log, ya, ini untuk memudahkan akuntabilitas terjaga. Nah, bagaimana dengan defense pada OS? Ya, lagi-lagi harus diperhatikan update, ya, patch, latest update itu menjadi inti dari banyak hal ya. Jadi pastikan update-update ini jangan diabaikan ya. Baik itu kita mengoperasikan desktop PC atau laptop PC atau misalnya smartphone ya, jangan sampai ini ada security update, di-update nggak ya? Lebih baik pikiran itu dihilangkan ya. Kalau memang ada saran security update, langsung update ya. Asalkan source dari update-nya itu sudah trusted ya, terpercaya. Jangan melakukan update pada dari sumber yang kurang terpercaya, atau misalnya pasang antivirus gitu. Misalnya kalau kita punya komputer yang OS yang paling populer itu kan Windows ya. Di Windows itu kan ada ada antivirus bawaan yaitu Windows Defender. Oke. Nah, kalau sebenarnya
tanpa install antivirus yang lain itu kurang lebih sudah cukup. Ya, tapi misalnya mau pasang yang lain juga boleh, ya. Asalkan jangan sampai misalnya pasang antivirus tambahan seperti Kaspersky gitu ya. Kaspersky kan berbayar ya, yang berbayar tapi membajak. Ya. Jadi kalau mau pasang tambahan tapi versi bajakan, yaitu sama dengan kita beli apa ya, beli gembok tapi bukan dari perusahaan yang trusted ya. Jadi ada kemungkinan gembok ini sudah dimodif ya di black market gitu. Jadi dimodif sehingga orang yang modif itu nanti bisa nembus ya, nembus gembok yang kita beli secara ilegal itu. Jadi seperti itu, trusted source ya, penting. Disabling unnecessary services. Jadi bawaan OS itu bisa jadi ada banyak service yang berjalan ya. Misalnya ada layanan telnet atau yang lain yang sebenarnya kita nggak pakai. Nah, itu kita perlu tahu ya, layanan apa sih yang berjalan di OS kita ya. Kemudian kalau kita nggak perlu pakai itu, ya lebih baik dimatiin aja. Itu untuk meminimalkan potensi ditembus oleh pihak luar. Ya. Kemudian di pertahanan pada infrastruktur jaringan juga mirip-mirip dengan yang tadi ya, trusted source itu sangat penting. Disabling any unnecessary service itu juga ya. Maintaining up to date ya. Jadi database signature-nya IDS ya, intrusion detection itu juga perlu dijaga agar up to date ya, karena namanya teknologi pasti antara attacker dan defender itu saling berpacu ya. Jadi harus dipastikan defense ini jangan sampai keduluan sama attack-nya. Patch, security patch sangat penting. Oke. Lalu ini safe recovery techniques ya. Dan implementing effective software best practice ya. Acceptable use policy. Jadi acceptable use policy itu tujuannya untuk mencegah penggunaan yang dengan cara yang salah ya. Khususnya oleh internal user ya. Supaya misalkan behavior dalam browsing itu nggak browsing ke website yang tidak secure misalnya kayak gitu. Jadi meminimalkan potensi breach. Ya, kemudian standardized software. Jadi lebih baik software-software yang dijalankan dalam satu organisasi itu diseragamkan atau distandarkan. Ya, jadi untuk mempermudah pihak administrator ya, dalam mengelolanya. Kemudian bisa juga mempertimbangkan penerapan standar ya, ISO ya, 27001, 27002 ya. Itu untuk memastikan bahwa penerapan keamanan itu terstandar. Oke, ini beberapa incident detection tools dan teknik ya, contoh-contoh yang kemarin sudah sempat kita sebut. Oke. Berikutnya test control ya. Tadi salah satu yang penting ya di OWASP top 10 dia termasuk nomor 1 ya, broken access control. Jadi banyak banget terjadi breach di bidang ini ya. Misinya sebenarnya adalah memastikan bahwa resource yang ada itu hanya dipakai oleh siapa yang diizinkan saja ya, membatasi atau mengendalikan akses. Jadi intinya akses kontrol itu begitu, yang akhirnya
dijabarkan menjadi beberapa aktivitas, ya, identifikasi, ya, bahasanya tentang siapa, autentikasi tentang verifikasi, ya, autorisasi memastikan apa yang dapat dilakukan oleh identitas tertentu itu, kemudian akuntabilitas, ya, untuk melakukan tracing pada setiap action atau tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Ya, access control ada physical dan logical, ya, kemarin sudah kita ketahui sama-sama. Kemudian autentikasi ada beberapa jenis, ya, ada knowledge base, ownership base, dan seterusnya, ya, menggunakan something you know, you have, atau something unique to you, menggunakan somewhere you are, atau something you do, ya. Semua ini dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme autentikasi. Ada pula mekanisme single sign-on, ya, SSO, yang tujuannya adalah mengurangi potensi human error, ya. Dan yang dapat diterapkan dalam SSO, misalkan Kerberos, ya, Sesame, LDAP, ya, access control list, contohnya kemarin sudah. Lalu beberapa ancaman pada access control seperti yang disebutkan di contoh-contoh berikut itu. Ya. Dan access control itu dapat diterapkan secara terpusat atau terdistribusi, ya. Kalau dia dipusatkan pada server, ya, maka ada beberapa pilihan yang dapat diimplementasikan. Misalkan mau pakai radius atau pakai tag X, ya. Ini yang populer, ya, radius dan tag X. Ada pula yang lain adalah diameter, ada SAML, dan ada pula yang decentralized, ya. Jadi tidak dilakukan secara terpusat, melainkan didistribusikan, ya. Ada password authentication protocol, ada CHAP, OAuth, itu contoh-contohnya. Baik, itu beberapa hal mengenai access control. Nah, berikutnya mengenai keamanan di sisi network, ya. Jadi kalau teman-teman membuka chapter ini di buku referensi, chapter berapa ini? 10, ya. Pembahasannya adalah mengenai network secara umum dan telekomunikasi, ya. Tetapi karena bahasan itu sudah kita pelajari pada mata kuliah yang lain, yaitu jaringan komputer, maka, ya, diasumsikan teman-teman masih mengingat, ya, masih ingat misalnya model referensi OSI itu seperti apa, kemudian network topology, kemudian TCP/IP itu seperti apa. Kalau misalnya ada hal yang teman-teman lupa, ya, silakan mengingat kembali karena ini esensial, ya, dalam memahami security pada jaringan. Maka kita perlu sebelumnya memahami jaringannya dulu sebelum ada security-nya, ya, termasuk hingga wireless network. Nah, jadi yang kita review di sini, ya, tidak sampai pada materi jaringan komputernya, melainkan hanya network security-nya saja. Ya. Jadi ada beberapa risiko yang dapat terjadi pada network, ya. Misalnya reconnaissance, ya, pengintaian, kemudian eavesdropping atau penyadapan, ya. Kalau yang ketiga ini denial of service, ya, menyerang availability. Ada pula distributed DOS dan telephony DOS, ya. Bedanya apa? Kalau distributed tentu dilakukan dari tempat-tempat yang terkoordinasi dan banyak, ya. Kemudian kalau yang teleponi itu menggunakan telepon, ya. Dan beberapa tool, peralatan yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan keamanan jaringan antara lain adalah firewall, kemudian VPN, ya, itu yang sering dimanfaatkan, ya. Firewall itu apa sih? Ya, dia bisa berupa hardware maupun software, ya.
yang fungsinya adalah mengendalikan aliran traffic, ya, traffic atau data yang berlalu lalang di antara dua ujungnya, ya. Jadi firewall dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan traffic mana aja yang boleh lewat dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Ya, itu misinya firewall. Dan fitur-fitur keamanannya apa aja? Misalkan flood guard, ya, menjaga dari potensi flooding, ya. Kemudian loop protection, melindungi network dari potensi message itu dikirimkan secara looping, ya. Jadi menyibukkan jaringan dengan cara dia berputar-putar aja di dalam jaringan itu, tidak mencapai destination-nya. Kemudian ada pula network separation, ya, pemisahan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Itu bisa dilakukan oleh firewall. Dan jenis-jenis firewall ada yang memfilter berdasarkan paket, ada yang berupa proxy-nya aplikasi, ada yang bertindak sebagai stateful inspection. Ya, dia bisa meriksa isi atau konten dari paket yang lewat. Ya. Dan beberapa teknik mendeploy atau memasang firewall itu antara lain ada border firewall, firewall yang ditaruh di perbatasan, ada pula di MZ atau di militarized zone, ya, sebuah lokasi di jaringan yang dibedakan apa ya, policy-nya, ya. Misalkan suatu organisasi perlu punya private network dan perlu punya public network, itu dipisahkan. Nah, pemisahannya bisa memanfaatkan firewall. Ya, public network digunakan untuk penempatan server-server yang bisa diakses oleh publik, sedangkan private network dilindungi dari dunia luar. Kayak gitu. Ada pula multi-layered firewall. Ya. Terus ada unified threat management, ya, content inspection, URL filter, malware inspection. Ini juga bisa diusahakan, ya, untuk melindungi network. Kemudian ada pula VPN, ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang memanfaatkan VPN, ya, misalkan VPN UB atau VPN yang lain. Yang jelas VPN itu intinya memungkinkan kita yang berlokasi berbeda, ya, misalkan kita berada di kota lain, ya, bukan di Malang, mau mengakses jaringan internal kampus UB, maka dengan VPN itu bisa terjadi, ya. Kita bisa mengakses private network melalui internet yang merupakan public network, dan koneksinya itu dienkripsi. Itu VPN, ya. Dan beberapa teknologi VPN yang dipakai ada BPTP, ada SSL, DLS, ya, ada juga IP security. Ya. Lalu network access control, ya, itu apa sih? Ya, jadi intinya sama, ya. Access control itu tadi membatasi atau mengendalikan siapa saja yang boleh mengakses, atau kalau sebuah entitas atau identitas itu sudah boleh mengakses, dia boleh mengakses apa saja, gitu. Itulah access control. Di network juga ada kayak gitu, ya. Misalkan menggunakan standar IEEE 8021X, ya. Kemudian wireless network, oke. Sebuah network yang menjamin apa ya, peningkatan accessibility, ya, dan seiring dengan itu potensi ancaman keamanan juga meningkat, ya, karena kita bisa bayangkan kalau misalnya
eh, kita connect ke sebuah network menggunakan kabel, ya, tentu pihak orang yang mau menyadap, ya, mau menyadap kabel itu effortnya pasti lebih tinggi dibandingkan kalau kita komunikasi lewat near kabel wireless. Dia mau menyadap, dia nggak perlu nyari kabel, ya, dia cukup ikut berada di satu area yang sama dengan kita, kemudian menggunakan perangkat tertentu, dia bisa ikut join di network yang sama, ya, tanpa mencari-cari kabelnya mana, enggak. Kemudian kemudahan meningkat, kemudahan serangan juga meningkat, maka kehati-hatian juga harus meningkat. Oke, security controlnya apa saja? Misalkan VPN over wireless, kemudian wireless encryption, ya, pakai WEP itu yang lama, ya, yang teknologi yang lama, sudah ditingkatkan dengan WPA. Ini mungkin istilah-istilah ini teman-teman pernah jumpai saat login ke sebuah wireless network, ya, ada di hotspot misalkan di kampus atau di internet cafe atau yang lain, ya. Tetap hati-hati saat kita bergabung di sebuah public network, ya, secara wireless apalagi. Jadi harus hal-hal yang detail ini dipastikan, ya, jangan sampai kita ketipu, misalnya tergabung pada wireless network yang salah, ya. Itu akan menyebabkan komunikasi kita bisa diintip oleh orang lain secara ilegal. Kemudian SSID broadcast, MAC address filtering. Oke, itu tadi tentang network security secara sekilas, ya. Berikutnya tentang kriptografi. Kriptografi ini kemarin sesi kita sempat sinkron, ya, tentang apa aja kriptografi itu, beberapa istilahnya, enkripsi, dekripsi, algoritma, cipher, ya. Kemudian kriptosistem dan cryptanalysis itu yang perlu diingat-ingat kembali bedanya. Kemudian ada key space, historinya, ya, secara singkat, dan unsur apa dalam CIA yang di apa ya hendak diwujudkan oleh keberadaan kriptografi. Lalu business and security requirements, okay, dan objektifnya apa aja dari kriptografi ini, ya. Penerapan, implementasi, kemudian kemampuan, lalu jenis-jenis cipher, transposisi, substitusi, ini secara basic banget, ya. Kemudian beberapa jenis serangan kriptografi, ya, cipher text only, non-plain text, kemudian teknik distribusi kunci, ya, misalkan pakai Diffie-Hellman, fungsi hash, ya. Perlu diketahui bahwa hash ini beda dengan enkripsi. Hash itu fungsi satu arah, beda dengan enkripsi yang bisa dijadikan dua arah, ya, menjadi dekripsi, ya, dikembalikan menjadi awal seperti asalnya. Kalau hash tidak, atau very unlikely, jadi sangat sulit mengembalikan dari bentuk hash menjadi objek awalnya. Kemudian ada pula digital signature, ya, tanda tangan digital, bagaimana dia bekerja secara garis besarnya. Kemudian penggunaan aplikasi kriptografi untuk menunjang keamanan, ya, standar-standar symmetric key. Kemudian wireless security, okay. Solution. Okay. Ada CA, Certificate Authority, yang
bisa dimanfaatkan di HTTPS, hash function, hashing algorithm. Ya. Algoritma untuk hash ini kan untuk memastikan integrity ya. Jadi di dalam upaya memastikan integrity itu ada ancaman yang bernama collision ya. Jadi kalau kita punya misalnya dua file ya, file A dan file B, maka saat kita pastikan A dan B ini beda, maka saat kita hash file A dan saat kita hash file B itu pasti hasil hashnya kan harus beda ya. Nah, algoritma hash tertentu itu ada pula yang sudah ketemu titik collisionnya. Ya, collision dalam hash itu adalah saat dua file atau dua objek berbeda di hash, ternyata hasil hashnya sama. Nah, itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Ya, jadi kalau algoritma itu sudah ketemu collision, maka dia sudah tidak dianjurkan lagi dipakai untuk ngehash. Ya, jadi misalkan MD5 ya sebaiknya jangan pakai MD5 ya, sebaiknya pakai SHA ya. SHA tidak hanya SHA-1 melainkan yang lebih advance lagi ya, untuk memperkecil kemungkinan collision, memperpanjang space-nya. Kemudian non-repudiation itu memastikan tidak terjadi penyangkalan terhadap tindakan tertentu secara digital oleh pihak tertentu. Ini teknik manajemen kunci. Oke. Sebenarnya detail-detail mengenai kriptografi itu dibahas dalam mata kuliah yang lain ya. Mata kuliah kriptografi itu ada sendiri. Sedangkan yang ada di sini ini hanya sekedar pengenalan beberapa penerapannya untuk mewujudkan keamanan informasi. Oke. Selain itu, di salah satu topik di Classroom kemarin kan ada tentang etika dan perundangan ya atau hukum. Nah, urusan hukum ini sebenarnya kompleks ya secara garis besar ya. Urusan hukum ini kompleks karena bisa jadi hukum yang diberlakukan ya di satu negara ya itu sangat mungkin berbeda dengan hukum di negara lain ya. Dalam kriminalitas konvensional ya, konvensional yang tidak melibatkan teknologi digital ya, itu relatif lebih mudah menegakkan hukum karena pelanggaran hukum terjadi di wilayah mana ya undang-undang disitulah yang diterapkan. Tapi dengan adanya teknologi digital, teknologi jaringan, teknologi internet, maka hal itu bisa menjadi complicated, jadi rumit gitu ya. Bagaimana jika misalnya kita yang ada di Indonesia ya mengakses secara ilegal server yang ada di Amerika misalnya. Hukum mana yang bisa diterapkan untuk tindakan ilegal kita itu? Nah, itu tidak gampang menentukannya. Jadi tergantung aktivitasnya apa, kemudian tergantung antar negara itu punya perjanjian atau tidak, ya. Terus misalkan kayak perjanjian ekstradisi dan yang lain itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Ya, yang jelas setiap resource atau aset yang berada di satu wilayah hukum negara tertentu itu dilindungi dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Ya, misalkan kalau yang dijelaskan di buku referensi ini tentunya yang berlaku di United States, ya di Amerika Serikat. Ya, di Amerika Serikat itu kan ada hukum state dan ada hukum federal ya. Jadi
ada hukum yang berlaku hanya di negara bagian tertentu saja. Ada juga yang berlaku secara federasi ya, di semua negara bagian itu berlaku. Nah, biasanya yang kriminalitas yang lebih advance itu mendapat sanksi hukum federal ya. Yang kalau kita sering misalkan nonton film gitu ya, ada penegak hukum yang namanya Federal Bureau of Investigation (FBI). Nah, itu kan penegak hukum yang skopnya adalah federasi, bukan negara bagian. Jadi lintas negara bagian ininya, wilayah hukumnya. Oke. Jadi ada yang disebut sebagai compliance ya. Jadi organisasi-organisasi seperti misalnya apa ya, kantor ya, tempat kerja, atau misalkan perguruan tinggi, atau misalkan rumah sakit ya, itu kan mereka bisa mengkolek atau mendapatkan data pribadi ya, kita ya. Jadi nama lengkap, alamat lengkap, kemudian nomor rekening misalnya, kemudian data kesehatan, riwayat penyakit, dan lain-lain, itu kan data pribadi. Ya. Data pribadi itu harus dilindungi. Ya. Nah, di United States ya, di Amerika Serikat itu sudah jelas payung hukumnya bahwa setiap organisasi yang mengumpulkan data pribadi itu harus memastikan bahwa data pribadi para klien atau membernya itu terlindungi, ya. Dan jika misalnya terjadi security breach ya, atas data yang dilindungi oleh organisasi tersebut, maka si organisasi pasti kena sanksi. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Apakah marketplace kemarin yang sempat bobol itu kena sanksi? Apakah sebuah lembaga kesehatan yang sempat bobol datanya kemarin itu juga kena sanksi? Ya, kita nggak tahu. Ya, karena kita juga belum dapat memastikan apakah payung hukumnya itu sudah dibuat atau belum. Ya, sedangkan Undang-Undang ITE yang kita miliki yang sebenarnya bagus itu, sayangnya sering disalahgunakan, dijadikan sebagai pasal karet ya, pencemaran nama baik gitu misalnya. Cuman sekedar sebatas itu doang. Ya, padahal sebenarnya harusnya dia bisa melindungi segala transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik itu bukan sekadar kita jual beli di marketplace gitu doang, tidak ya, melainkan kita mengirimkan data pribadi, kita menyimpan data pribadi di cloud atau di organisasi seperti sekolah atau kampus atau lembaga yang lain ya, misalkan dinas kependudukan gitu, mereka harus melindungi data pribadi kita itu dengan benar-benar sebenarnya. Dan kalau data pribadi sampai tersebar karena kebocoran yang terjadi di situ, ya harusnya mereka mendapat sanksi. Ya, itu sebagai konsekuensi. Oke. Baik, kalau di US itu kan tadi ada beberapa ini ada NIST yaitu yang membuat panduan-panduan antara lain ya, ada juga HIPAA itu yang berkaitan dengan protected atau personal health information ya, data kesehatan setiap warga gitu ya. Jadi
di tabel yang ini ya, ini dimunculkan lembaga apa saja di Amerika Serikat ya yang berkaitan dengan penegakan setiap unsur CIA ya, confidentiality, integrity, availability ya. Tidak semua lembaga menangani hal yang sama. Oke, itu tentang aspek hukum. Dan berikutnya tentang auditing, testing, dan monitoring. Sudah menjelang akhirnya. Beberapa konsep utamanya seperti ini. Dan intinya, apa sih tujuan audit? Ya. Tujuan audit itu memastikan bahwa segala penerapan itu sudah sesuai yang semestinya. Kenapa harus dilakukan itu? Tentu untuk meminimalkan risiko terjadinya security breach ya, atau pembobolan keamanan ya. Dan aktivitas auditing ya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, banyak caranya. Kemudian yang menjadi salah satu basic practice adalah pendefinisian apa aja yang boleh dan tidak boleh. Ya, itu adanya di security policy. Ya, ini tadi purpose-nya audit. Kemudian ini audit yang diterapkan pada 7 domain ya. Oke, kemudian ini auditing benchmark. Nah, di Classroom kemarin sudah sempat ada beberapa konten asinkron yang berkenaan dengan beberapa standar ya. Seperti misalnya ini ISO 27001, ISO 27002 ya. Kemudian NIST Cyber Security Framework ya. Kemudian ITIL ya. Itu masing-masing standar yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap lembaga ini bisa merumuskan standar yang metodologinya tidak sama atau pendekatannya tidak sama. Mau pakai standar yang mana boleh aja ya. Jadi sebuah organisasi mau pakai yang ISO boleh, atau ITIL boleh, atau yang NIST, CSF boleh-boleh saja. Ya. Dan saat sebuah organisasi itu memutuskan menerapkan ini ya, maka ini bisa menjadi selain salah satu upaya meminimalkan risiko kebocoran atau pembobolan, maka dia juga bisa menjadi salah satu nilai jual bagi produk-produknya ya di mata konsumen. Ya, jadi kalau konsumen ngelihat perusahaan ini sudah terstandar pakai ini security-nya, jadi mereka punya trust atau tingkat kepercayaan yang meningkat sehingga mereka mau berlangganan gitu misalnya. Jadi biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau umpamanya kalau misalkan di sekolah atau kampus atau rumah sakit itu kan ada semacam akreditasi. Nah itu sama aja ya, memastikan bahwa standar-standar tertentu itu terpenuhi dan ada pihak yang bertugas mengauditnya, membuktikan bahwa pemenuhan standar memang benar-benar terjadi dan dilakukan dan dievaluasi. Oke, di itu beberapa collection methodnya audit. Ini beberapa contoh ya. Oke, monitoring, ini security monitoring, real time monitoring.
Eh, Monitoring itu banyak caranya ya. Jadi misalkan pakai IDS, ya, IPS, kemudian eh, memonitor log, ya, itu juga bermacam-macam log itu. Ada yang berkaitan dengan event, ada yang security khusus ya, ada yang audit, ada yang sistem log dan seterusnya. Jadi eh, informasi tersebut dapat dimanfaatkan semuanya. Ya. Jadi ini ada firewall, IDS, IPS yang bisa dimanfaatkan. Dan IDS itu bisa digunakan sebagai komplemennya firewall. Jadi bukan sebaiknya pakai yang mana, apakah firewall atau IDS, tidak ya, melainkan ya dipakai semuanya gitu ya. Oke, untuk IDS, kemudian host IDS ya, macam tergantung dia ditaruh di mana, apakah di host atau di jaringan, pula di MC. Sistem hardening ini nanti eh, berapa best practice.
barusan terjadi kendala teknis, ya, disconnected. Sebentar ya. Oke. Jadi sampai pada sistem hardening kayaknya. Ya, yang dimaksud sistem hardening itu beberapa upaya yang dapat diusahakan diterapkan untuk mencegah potensi bobol yang tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi semangatnya adalah defense in depth atau pertahanan yang berlapis. Jadi tidak semua item yang ada di sini ini wajib dijalankan, tetapi sangat disarankan sebanyak mungkin diterapkan gitu ya. Itu yang dimaksud sistem hardening. Semakin banyak penerapan security mechanism ini, maka potensi risiko serangan itu akan semakin rendah. Oke, ini monitoring tadi ya. Network mapping. Jadi mapping itu bisa dilakukan dalam fase reconnaissance ya. Jadi sekali lagi kalau kita mau melakukan mapping terhadap suatu network ya, pastikan bahwa pemilik network itu sudah mengizinkan ya. Kalau nggak ingin ada masalah dengan aspek hukum gitu ya. Jadi itu testing. Oke, testing covert dan overt itu bedanya kalau covert itu tidak secara eksplisit ya, sembunyi-sembunyi itu covert. Baik, ini security testing. Dan standar-standar yang ada di information security ya, standar-standar audit yang tadi itu ada beberapa ISO ya. Nah, jadi beberapa organisasi standar itu menetapkan banyak standar yang berkaitan dengan banyak hal ya, tidak hanya mengenai keamanan ya. Jadi ada NIST, ISO, IEC, W3C, IETF dan lain-lain. Masing-masing ini menstandarkan, ada yang menstandarkan komunikasi ya, komunikasi di jaringan, komunikasi antar aplikasi atau antar device, atau ada pula yang menstandarkan selain komunikasi juga keamanan komunikasi. Oke, ada NIST, ada ISO. Yang ini adalah W3C ya, konsorsium World Wide Web yang menstandarkan komunikasi kita melalui web yang berbasis web. Ada pula IETF, RFC, IEEE. Ya, ini beberapa standar yang di antara kita saya yakin sering sekali pakai ini 802.11 yaitu Wi-Fi ya, wireless LAN atau wireless fidelity atau Wi-Fi. Oke. Kalau yang 802.3 itu yang Ethernet.
di baik. Ini yang 27.002 ya. Seri advance dari 27.001. Ya, apa aja yang dibahas dalam standar ini ada assessment itu penilaian atau pengukuran risiko pada suatu organisasi, kemudian security policy, bagaimana memanage aset-aset yang dimiliki, kemudian bagaimana memastikan human resource ya, security-nya, kemudian physical, environmental, dan sebagainya. Jadi standar yang seperti ini salah satu standar yang komprehensif ya. Komprehensif itu menjangkau keseluruhan aspek ya. Semua aspek itu dibahas yang kaitannya dengan keamanan tentunya. Jadi organisasi yang memastikan dia terstandar atas sebuah standar tertentu, entah itu dari ISO atau dari NIST atau ITIL misalnya, maka jika dia sudah teraudit secara komprehensif, maka dapat dipastikan ya standar-standar keamanannya sudah terpenuhi. Ya. Apakah suatu organisasi yang terstandar seperti itu tidak mungkin dibobol keamanannya? Sekali lagi, klaim tidak mungkin itu tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim ya. Jadi yang dapat diklaim hanyalah risiko atas pembobolan itu berhasil diturunkan ya. Jadi bermainnya pada manajemen risiko, pengelolaan apakah risiko ini mau dibiarkan atau dikurangi atau mungkin dipindahkan ya. Misalkan apa sih risiko yang dipindahkan, misalkan dengan bekerja sama dengan pihak asuransi gitu misalkan, itu kan memindahkan risiko ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga si organisasinya. Oke, itu saya kira pembahasan tentang ikhtisar materi dalam semester ini. Jadi yang akan diujikan ya sekali lagi rencananya dari materi awal ya, awal hingga akhir dan jika tidak ada perubahan drastis maka ujiannya akan berbentuk pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda minimal ada 40 soal. Ya. Dan rencananya tidak ada nilai minus ya. Tidak ada nilai minus untuk jawaban yang salah. Jadi jawaban salah nilainya 0, jawaban kosong nilainya 0. Ya, jawaban yang benar ya nanti ada poinnya sendiri. Ya, bisa jadi ada soal yang poinnya lebih tinggi daripada soal yang lain ya berdasarkan kompleksitas soalnya. Begitu. Dan sekali lagi teman-teman masih boleh ya berdiskusi atau tanya jawab mengenai hal-hal yang mungkin nanti dipelajari kemudian merasa bingung atau nggak ngerti ini antara satu istilah dengan yang lain atau mau menanyakan yang hal-hal yang lain, silakan saja di classroomnya masing-masing bisa dikirimkan di situ di streamnya, nanti kita bisa diskusi di situ ya. Dan mudah-mudahan nanti ujian bisa dijalani dengan baik dan lancar. Ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, ya saya tunggu pertanyaannya melalui Classroom. Jadi silakan saja sampai sebelum ujian
boleh-boleh saja menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik, saya berterima kasih atas segala kerjasama dari teman-teman sekalian dan kesediaan teman-teman meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti penjelasan singkat atas ikhtisar perkuliahan kita dalam semester ini. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Lalu saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas belum maksimalnya yang bisa saya berikan ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sedikit ataupun banyak ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman maupun bagi pihak yang lain nantinya. Oke, terima kasih kembali saya sampaikan, saya akhiri dulu pertemuan kita pada sesi sinkron ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.